Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Haja Harisma dengan NIM 1264022010069, kelas ES 5B. Akan menjawab jawaban UAS mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam. Nomor 1. Menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan sosiologi ekonomi dari masa ke masa? Secara historis, perkembangan pemikiran sosiologi ekonomi antara lain disebabkan oleh berkembangnya paham-paham, pemikiran-pemikiran, dan teori-teori tentang ekonomi yang melihat cara kerja sistem ekonomi dengan menekankan pula pada aspek-aspek non-ekonomi. Paham-paham, pemikiran-pemikiran, dan teori-teori yang mendukung perkembangan sosiologi tersebut antara lain paham merkantisme yang berpandangan bahwa kekayaan dianggap sama dengan jumlah uang yang dimiliki oleh suatu negara, dan cara untuk meningkatkan kekuasaan adalah dengan meningkatkan kekayaan negara. Perkembangan sosiologi dibentuk oleh setting atau aturan sosialnya, dan sekaligus menjadikan setting sosialnya ini sebagai basis masalah pokok yang dibahas di dalamnya. Perkembangan sosiologi berawal saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad ke-19. Dalam perkembangan sosiologi, terdapat tokoh yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi, yakni Auguste Comte. Nama sosiologi pertama kali dicetuskan dalam bukunya yang populer. Kemudian istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad kemudian, berkat jasa dan Herbert Spencer, ilmuwan dari Inggris yang menulis buku Principles of Sociology. Perkembangan sosiologi yang makin sempurna terjadi pada tahun 1895, yakni saat Émile Durkheim, seorang ilmuwan Prancis, menerbitkan bukunya Rules Sociological Method yang berisi tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk melihat fakta sosial. Durkheim saat ini juga diakui banyak pihak sebagai bapak metodologi sosiolog. Nomor 2. Jelaskan paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi saat ini di lingkungan sekitarmu atau di Indonesia secara umum. Bridget menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada di dalam sosiologi. Dalam bukunya Sociology a Multiple Paradigm Science, memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Untuk fakta sosial, yaitu paradigma adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Struktur sosial dapat dicontohkan sebagai kelas, kasta, dan sastra sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Selanjutnya, definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Dan yang terakhir, perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Nomor 3. Menurut Islam, gaya hidup seperti apakah yang seharusnya kita lakukan baik kehidupan di bidang sosial dan bidang ekonomi? Sertakan hadis yang memperkuat argumenmu tersebut. Dalam Islam, tidak diajarkan untuk memiliki gaya hidup yang berlebih-lebihan. Dalam kajian ekonomi, kita mengenal istilah 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam kajian Qawaid Fiqh Islam, ada 3 kategori kebutuhan manusia, yaitu daruriyat, hijaiyah, dan tahsiniyat. Sedangkan dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mencela orang-orang yang berlebihan, termasuk berlebihan makan dan minum, termasuk dalam menggunakan kekayaannya. Orang yang berlebihan disebut dengan musyrif, jamaknya musarrif, dan tindakannya disebut dengan israf. Tindakan israf ini dapat kita terjemahkan dengan istilah konsumtif. Adapun ayat yang menjelaskan
tidak boleh berkehidupan secara berlebihan, yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau boros, maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari sosiologi Islam. Melalui ilmu sosiologi, pola kebiasaan hingga asal mula penyakit dapat ditemukan dengan cukup mudah. Contohnya saja, kita lebih waspada dalam mengenai masalah kesehatan dan kebiasaan sehari-hari. Dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial, yang contohnya dalam perekonomian, di mana manusia ataupun masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka demi mencapai kesejahteraan dengan cara bekerja. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, di mana contohnya adalah kita mampu berinteraksi maupun bersosialisasi dengan orang baru, maupun dalam lingkungan tempat tinggal kita, teman sekolah, ataupun lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.